Tahukah kalian bahwa ada 8 tanda jika kita mengalami krisis kepercayaan? Kepercayaan adalah fondasi yang menjadi dasar dari hubungan yang dibangun. Hal ini membentuk fondasi yang kokoh yang memungkinkan cinta, persahabatan, dan persaudaraan tumbuh. Namun ketika keretakan pada fondasi tersebut dan kepercayaan mulai berkurang, maka akan sulit untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang harmonis. Masalah kepercayaan membentuk sebuah jalanan yang rumit yang penuh dengan kecurigaan, kecemasan, dan rasa tidak aman. Dan masalah ini mungkin akan terus ada dan bermanifestasi dalam beberapa cara. Berikut ini adalah 8 tanda potensi masalah kepercayaan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda. Yang pertama, kamu merasa harus melakukan segalanya. Ketika kamu memiliki masalah kepercayaan, maka kamu merasa tidak dapat mengandalkan orang lain untuk menindaklanjuti komitmen, janji, atau harapan. Kurangnya rasa percaya ini dapat mengakibatkan keinginan yang tinggi untuk mengendalikan segala sesuatu dalam hidup Anda untuk meminimalkan risiko dikecewakan atau dipermalukan. Hal ini bisa berupa apa saja, mulai dari manajemen mikro dan keinginan untuk mendelegasikan tugas hingga tidak melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan. Meskipun hal ini dapat menciptakan sebuah ilusi tentang kendali dalam jangka pendek, namun hal ini dapat menyebabkan stres yang berlebihan dan kerja yang berlebihan dalam jangka panjang. Karena Anda mengambil terlalu banyak tanggung jawab dan membebani diri Anda dengan harapan yang tidak realistis. Yang kedua, rasa curiga membayangi setiap interaksi sosial Anda. Ketika Anda memiliki masalah kepercayaan, kecurigaan seringkali menjadi cara berpikir standar. Seolah-olah Anda memiliki filter dalam pikiran Anda yang secara otomatis menafsirkan kata-kata dan tindakan orang lain dalam sudut pandang yang negatif. Anda merasa sulit untuk mempercayai niat dan tujuan orang lain, dan berasumsi bahwa selalu ada agenda tersembunyi atau motif tersembunyi di balik tindakan mereka. Anda mungkin cepat meragukan ketulusan dari sebuah pujian atau perbuatan baik dan menganggapnya sebagai manipulasi atau ketidaktulusan. Reaksi refleks dari kecurigaan ini dapat memiliki dampak yang besar pada hubungan kamu. Hal ini menciptakan penghalang antara Anda dan orang lain sehingga sulit untuk benar-benar terhubung dengan mereka. Hal ini juga menyebabkan kesalahpahaman, konflik, dan keraguan serta ketidaknyamanan dalam proses interaksi sosial Anda. Yang ketiga, Anda menghindari berteman akrab. Kedekatan emosional dan ketidakpercayaan berjalan beriringan. Dan masalah kepercayaan dapat membuat kamu sulit untuk membuka diri dan bersikap terbuka dengan orang lain. Ketika Anda berjuang dengan masalah kepercayaan, maka Anda akan melakukan apa saja untuk menghindari perasaan rapuh. Sebagai contoh, Anda mungkin lebih suka menyendiri dibandingkan dengan mengambil risiko disakiti orang lain. Atau Anda menjauhkan diri dari hubungan percintaan ketika keadaan mulai menjadi terlalu serius. Anda mungkin juga kesulitan untuk terbuka kepada teman dekat atau anggota keluarga. Kecenderungan untuk menghindari hubungan dekat ini seringkali mengarah pada isolasi dan kesepian, serta dapat membuat Anda merasa tidak puas dalam menjalin hubungan. Ketika Anda menjaga jarak dengan orang lain, akan sulit untuk membangun kepercayaan dan menjalin hubungan yang mendalam dengan mereka. Yang keempat, Anda sulit memaafkan. Bagi seseorang yang memiliki masalah kepercayaan, rasa sakit akibat pengkhianatan atau melanggar kepercayaan bisa sangat bertahan lama. Sekali seseorang mengecewakan atau merusak kepercayaannya, maka ia akan mengunci memori itu dan tidak akan pernah melupakannya. Hal ini membuatnya sangat menantang untuk bisa memaafkan dan melupakan kejadian tersebut. Sayangnya, ketidakpercayaan yang muncul dari pengalaman ini memiliki pengaruh yang luas pada berbagai pergaulan Anda. Hal ini tidak hanya membuat Anda sulit mempercayai orang tersebut lagi, tetapi juga membuat Anda sulit mempercayai orang lain secara umum. Yang kelima, kamu selalu mencari bukti untuk membuktikan kecurigaanmu. Ketika Anda sulit mempercayai orang lain, Anda mungkin merasa terdorong untuk mencari bukti untuk mengonfirmasi atau menyangkal kejujuran seseorang. Pencarian bukti yang terus-menerus ini dorong oleh kesulitan Anda untuk mempercayai orang lain dan kebutuhan untuk menenangkan pikiran atau memvalidasi kecurigaan Anda. Namun, pencarian bukti yang terus-menerus ini dapat menjadi siklus yang berkelanjutan. Hal ini dapat menyebabkan sensitivitas yang berlebihan dan
menganalisa setiap tindakan, perkataan atau perilaku orang lain secara berlebihan. Bahkan komentar atau tindakan bersalah pun bisa disalahartikan atau dibesar-besarkan di luar proporsinya sehingga memicu kecurigaan atau keraguan-raguan. Yang keenam, Anda memiliki kecenderungan membungkam, mengambang, atau cenderung ketergantungan. Ketika ada masalah kepercayaan, biasanya muncul rasa takut ditinggalkan atau takut mengalami sesuatu yang negatif yang terjadi pada orang-orang terdekat Anda. Hal ini memicu keinginan untuk menjadi sangat protektif dan keinginan yang kuat untuk mengontrol bagaimana segala sesuatunya berjalan di dalam hubungan Anda. Perilaku ini yang seringkali dilandasi oleh kecemasan dan kebutuhan akan rasa aman, dapat muncul sebagai perilaku menyesakkan dada, berdiam diri, atau mengalami ketergantungan. Sayangnya, terlibat dalam perilaku protektif ini membuat hubungan menjadi tegang dan menciptakan rasa tertekan bagi orang lain. Mereka mungkin merasa terbebani, terkontrol, atau tidak dapat mengekspresikan diri dengan bebas. Hal ini menimbulkan kebencian, perselisihan, dan pada akhirnya rasa takut ditinggalkan yang Anda coba untuk hindari. Yang ketujuh, Anda sering menguji orang lain. Masalah kepercayaan dapat mendorong Anda untuk menguji kesetiaan orang lain, di mana Anda dengan sengaja menciptakan skenario untuk mengukur tingkat kepercayaan orang-orang di sekitar Anda. Hal ini bisa berupa apa saja, mulai dari pertanyaan yang halus dan mengorek informasi hingga menciptakan situasi yang penuh fitnah atau kebohongan. Namun, hal ini hanya akan memicu ketidakpercayaan dan kecurigaan dalam relasi Anda, yang menyebabkan ketegangan dan potensi perpecahan. Perilaku ini juga tidak adil bagi orang-orang di sekitar Anda, karena mereka mungkin tidak mengetahui adanya ujian tersebut dan merasa bingung serta terluka oleh tindakan Anda. Yang kedelapan, Anda memiliki sudut pandang yang sinis atau pesimis terhadap kehidupan. Ketika ada masalah dengan kepercayaan, biasanya Anda akan mengembangkan sudut pandang yang pesimis terhadap dunia, di mana Anda akan selalu mengantisipasi kemungkinan terburuk. Hal ini membuat Anda ragu-ragu untuk mengambil risiko atau mengejar peluang karena takut gagal atau kecewa. Karena Anda selalu menghindari hasil yang negatif, maka Anda akan menghindari pengalaman, hubungan, dan tantangan baru. Selain itu, pandangan yang pesimis dapat menghambat kemampuan Anda untuk menemukan kegembiraan atau menghargai aspek-aspek positif dari kehidupan. Menjadi sulit untuk sepenuhnya terlibat dan menikmati pengalaman positif ketika terus-menerus mengharapkan hal yang terburuk. Anda cenderung mengabaikan atau meremehkan momen kebahagiaan atau kesuksesan karena menganggap hal tersebut bersifat sementara atau bisa saja menurut kamu tidak berharga. Masalah kepercayaan seringkali muncul dari pengalaman masa lalu atau rasa ketidaknyamanan personal. Mungkin Anda pernah dikhianati atau ditipu sehingga menimbulkan rasa takut yang mengakar jika mengalami rasa sakit yang sama lagi. Selain itu, harga diri yang rendah juga dapat berperan dalam dinamika ini. Mengatasi masalah kepercayaan melibatkan pengakuan atas penyebab-penyebab yang mendasarinya dan berupaya untuk membangun kembali kepercayaan tersebut. Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi yang terbuka dan jujur dengan orang lain, menetapkan batasan yang jelas dan secara bertahap membiarkan diri Anda menjadi pribadi yang terbuka. Penting untuk diingat bahwa tidak semua orang bermaksud menipu Anda. Dan dengan membiarkan diri Anda percaya, Anda membuka pintu koneksi yang tulus dan hubungan yang lebih dalam. So, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa klik pada bel notifikasi serta bagikan ke teman-teman agar mereka memperoleh informasi yang sama dengan kamu. Pastikan juga untuk melihat video saya yang lain. Dan terima kasih telah menonton. Bye-bye.